Nah, itu memang sebuah hal yang bisa menjadi ditertibkan Prof di masyarakat. Tetapi itu juga menjadi sebuah hal yang bisa disalahgunakan Prof. Waktu itu saya dengan sejawat saya Dr. Richard sama Dr. Edres, kami banyak sekali menemukan produk-produk yang memang sudah BPOM, isinya hidroquinone, tretinoin, dan steroid, tapi malah karena dia berlindung dengan seakan-akan udah BPOM, bukan racikan lagi, bukan etiket biru, tapi dijual secara bebas, Prof. Dijualnya di reseller-reseller dengan alibinya, ini kan sudah BPOM. Kalau sebelumnya ceritanya racikan, udah nggak boleh dijual secara bebas, nah ini udah di BPOM kan, jadi otomatis aman nih, gitu. Jadi mulai mau mengelabui, Prof. Jadi itu sebuah masukan supaya BPOM juga tahu hal-hal yang mereka buat abu-abu di masyarakat. Jadi mulai diabu-abukan seperti itu, Prof. Kedua, kalau ini saya sebuah pertanyaan, Prof, dengan yang terjadi di masyarakat. Saya tidak mau membahas brand ataupun apa. Yang saya tanyakan, terkadang Prof, saya pengen memberikan apresiasi dulu, Prof, atas kinerjanya BPOM, apalagi semenjak Prof menjadi ketua BPOM 2-3 bulan ini sangat cepat tanggap sekali. Itu saya akui, ketika aduan masyarakat sampai di BPOM itu sangat cepat sekali tanggapan BPOM untuk pergerakannya. Sangat berbeda sekali dengan beberapa sebelum adanya Prof Taruna itu yang mungkin ada pergerakannya, tapi mungkin tidak terlihat apa yang dilakukan. Tapi dengan kehadiran Prof Taruna kita sudah lihat ya, dengan kemarin ada pengumuman dari BPOM sampai 2-3 kali, berapa puluh sampai berapa totalnya 100 lebih brand-brand skincare yang BPOM tertipkan. Itu berarti menunjukkan memang seperti Prof katakan 1000 hari kerja, 100 hari kerjanya itu terlihat sekali. Itu saya apresiasi sekali. Nah, Prof, pertanyaan saya, bagaimana dengan seandainya bukan banyak, saya nggak mau menyebut banyak, ada beberapa misalnya oknum brand yang sudah berapa kali BPOM sudah umumkan berkali-kali, bukan 1 kali 2 kali. Kalau saya ambil 1 kali teguran wajar, 2 kali 3 kali, apalagi kami pelaku bisnis kita pasti nggak lepas dari kesalahan. Tapi sudah mungkin lebih dari 3 kali, berkali-kali, bahkan sudah di media nasional, media cetak, media online sudah mengumumkan, BPOM sudah mengumumkan, bahkan polisi pun sudah menindaklanjuti, tapi masih terus berlaku. Terus dia melakukan seperti itu lagi. Kalau seandainya mengatakan kalau seandainya produknya cuma misleading, misinformasi, otomatis itu kan bukan barang berbahaya ya, Prof. Itu di luar kuasanya kami ini semua. Tapi kalau ini barang berbahaya yang bisa disita gunanya merkuri, itu bagaimana, Prof? Karena ini berulang-ulang. Bagaimana tindakan BPOM yang seperti tadi katakan BPOM sudah ada tindakan, tapi untuk brand-brand yang berulang-ulang lebih dari masih terus saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya tadi ada majikan. Kita paham bahwa selama ini kita buktikan bahwa 200 berapa yang tidak bermasalah, 282 ya kan, selama tahun lalu. Kemudian ada 91 yang lanjut ke proses hukum. Itu menunjukkan bahwa teman-teman di Badan POM serius betul untuk menindaki apapun yang akan terjadi dari laporan masyarakat. Dan memang pada umumnya yang 282 itu adalah hasil penindakan dari masyarakat awalnya. Laporan masyarakat melapor ke kami gerak cepat, dan kami tindaki. 90% lebih semua masyarakat yang melapor itu sudah tindaki. Makanya teman-teman di khususnya Kabupaten Blora yang tanggung jawab kosmetik tanya Pak Kasuri, saya biasa SMS dia sekaligus jam 3 malam. Mumpung kepala badannya masih jet lag, tidak bisa tidur di malam, jadi dia duit. Karena ya, kalau misalkan awalnya dia mirip, sekarang ini masih penyesuaian hidup, jadi tidurnya kurang daripada tidur. Untuk tidur saja kita maksa, kita kerjakan. Kalau bisa kerja 24
mau bertindak cepat. Kalau beliau tidak bertindak, kita ada tanya kan? Kita serius betul menanggapi apa yang menjadi laporan masyarakat. Jadi itu fakta yang kami tunjukkan, Dr. Oki. Kemudian yang kedua, dalam 100 hari kerja ini tentu ada beberapa hal juga yang belum tuntas kami lakukan. Tapi yang jelas, kami cuma mau katakan bahwa kita mau bertindak tegas. Nah, hubungannya dengan beberapa produk yang selama ini sudah mendapat nomor izin edar. Kemudian karena dia ingin membuat khasiat yang lebih bagus, ditambahin jadi seperti abu-abu. Sebetulnya tidak abu-abu, aturannya jelas. Kalau mau, ini kan hubungannya antara etiket biru dan etiket biru itu dianggap abu-abu. Kan intinya di situ. Kalau dia melakukan mendapat izin edar kosmetik, dia tidak boleh melakukan penambahan komponen. Kalau dia melakukan penambahan komponen, wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib hukumnya meregister balik atau menambah aja supaya dia dapat nomor izin edar baru. Jadi kalau misalnya sebelumnya tidak ada merkuri, ya kan, yang dia laporkan ke kami, kan proses mendapat nomor izin edar kan tidak mudah. Setelah dia dapat nomor izin edar di luar, dia sampaikan, dia tambah-tambahin. Kemudian dia jual, melanggar hukum. Nah, kalau proses pelanggaran hukum tidak bisa tindak, itulah yang bagian yang dokter sebutkan tadi dari 282 itu. Nah, tingkatannya untuk masuk ke pro justisia, kalau sudah ada yang dirugikan, itu standar. Jadi kalau mau ditanya dari 282 kok cuma 91 yang masuk pro justisia? Karena kan sanksi yang kita bisa berikan mulai dari sanksi